selamat datang di channel Sade Cycle. Pada vlog kali ini kita akan mereview grup set dari SRAM Rival Access. Simak lebih lanjut. SRAM Rival ini adalah seri terbawah dari grup set road bike untuk yang varian Access wirelessnya keluaran dari SRAM. Dia menawarkan apa aja? Dia itu menawarkan sama seperti kakak-kakaknya, cuma dia di downgrade. Worth kah ini dengan harga puluhan juta ya? Ini akan kita bahas, nanti tak bandingin sama SRAM Force. SRAM Rival ini di hierarki tingkatannya itu sekelas dengan 105 kalau di Shimano. Jadi atas sendiri itu Dura S imbangannya SRAM Red, terus kedua Ultegra imbangannya sama SRAM Force, terus ini SRAM Rival imbangannya sama 105. Tapi jika 105 nya itu udah keluar yang tipe DI itu baru seimbang tingkatannya. Kalau ini kan 105 belum ada, yang DI 12 speed juga belum ada, cuma ada Ultegra yang 12 speed kemarin baru launching. Jadi secara tingkatan itu ini udah beda generasi, udah 12 speed wireless juga. Kalau Shimano masih ada kabelnya meskipun sedikit, yang dari RD ke FD sama junction baterai. Ya kalau ini full tanpa kabel, cuma main di kabel rem aja. Oke, kita bahas tentang materialnya. Oke, kita akan unboxing ini satu-satu. Rival ini sprocketnya ini kita dapat yang 1036. Ini bawahnya 10T, atasnya 36. Jadi 10T ini untuk sprintnya ya, yang ini buat climbingnya. Jadi ini luas banget rasionya. Materialnya ini metal ya, di chrome kayak gini, belum unibody. Jadi Rival itu memang ditujukan untuk kelas hobis yang untuk memulai sepedaan, makanya dia dikasih rasio yang gede biar nanjak nggak kesusahan dan juga masih bisa sprint. Ini kita timbang bobotnya, sprocketnya, baterainya loh, bentar, 341 ya, kayak Ultegra 1134 ini. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke rantai. Rantai ini bentuknya sekilas kayak punya SRAM Force, cuma beda dia ada tulisannya Rival. Ini ada tulisannya Rival kecil-kecil gitu. Kalau di SRAM Force dia tulisannya Force, kalau di SRAM Red dia ada lubang-lubang, ini pinnya ada lubangnya, lebih ringan. Kita timbang bobotnya. Ini rantai khusus 12 speed, flat top, atasnya rata gini. Kita timbang bobotnya. 272 gram, kondisi belum terpotong ya. Ini masih motong lumayan nanti ya, nanti kalau kepasang sekitar 250-an gram nanti. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke RD nya ini didesain khusus yang mampu sampai kapasitas 36T kayak gini. Ini 36T itu cuma ada di tipe ini, sama upgrade kitnya Force ada yang 36. Cuma ini langsung nggak usah upgrade kit, udah bisa kapasitas 36, jadi ini long ya. Kalau Force itu mentok di 33 kalau yang bawaan kitnya. Kalau upgrade kitnya bisa sampai 36 kayak gini. Ini memang secara bobot lebih berat, kita timbang.
329. Ya lumayan untuk bobot ini, belum ditambah dengan baterainya ya nanti. Nah ini desainnya kayak gini, catch-nya ini alloy, ini juga kayaknya udah bearing ini. Sama materialnya ini plastik sih, nggak kelihatan mahal, plastik campur metal ya ini, kayak gininya, modelnya kayak gini. Ini misalnya cat lebih mudah di repair. Kalau catnya model kayak gini, orang-orang Indonesia pinter buat nge-repair cat-cat kayak gini, mudah ini. Ini glossy finishingnya, nggak aneh-aneh ya, kayak gini. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita bahas ke FD-nya. Ini FD wireless juga, ini tanpa kabel. Ini desainnya yang membedakan ini kelihatan entry level itu ininya ya, material metalnya ini biasa, nggak ada coating-coatingnya kayak gini. Ini setelan limiternya, ini juga cuma plastik biasa gini. Ini kita timbang aja langsung kayak gini, 152 gram ya. Untuk sekelas FD wireless ya nggak berat sih ya, hampir mirip sama saudara-saudaranya Force sama Rednya ya, selisihnya nggak banyak kalau FD nya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke cranknya SRAM Rival. Ini tak taruh bawah dulu. Kebetulan kita dapat tipe yang SRAM BB-DAP ya cranknya. Ini kayak gini, ciri-cirinya ya ngencenginya dari sini. Kalau yang dari sana sudut sini itu tipenya GXP. Ini ada dua tipe, ada GXP, ada yang DAP juga kayak gini. Ini DAP itu diameter 28,99, jadi pastikan framenya bisa. Yang DAP ini yang pernah tak coba harus ngakal itu punya frame track Monda yang keluaran 2019 ke bawah, yang bukan model baru, itu susah pakai DAP, harus pakai custom ya. Ini untuk SRAM Rival, cranknya nggak usah berharap dapat arm yang karbon karena ini tipe ekonomis kayak gini. Ini bukan tipe hollow, tapi ini tipe forget kayak gini aja. Alloy, materialnya dipegang gini dingin kalau di tempat AC, kelihatan banget. Ini sama, ini juga alloy, asnya alloy. Rasionya ini 4835, kalau di Shimano itu dia ekuivalen 5236. Ini covernya ini plastik, jadi ini metal di cover plastik. Gearnya ini metal, ini covernya plastik kayak gini, kayak gini. BCD nya ini beda, bukan 110 tapi 107. Jadi teman-teman nggak bisa pakai chainring ini punya Shimano, ini khusus 107 ukuran ukuran BCD nya. Ini tipe yang bukan power meter ya, ini tipe yang biasa. Kita timbang bobotnya. Sama ini, wah ini berat banget ini, 861. Kalau punya E105 itu sekitar 700-an, jadi ada selisih sekitar 150 gram kalau dari punya E105 ya. Ini tergolong berat untuk crank DAP, jadi mungkin kalau pengen ringan teman-teman bisa swap cranknya pakai crank yang lebih ringan
Kita bahas ke bagian shifternya kanan kiri, kita unboxing ya. Jadi ini materialnya kayak gini, ininya metal bukan karbon ya, levernya ini plastik, karetnya ini beda, sama red sama force beda ya, ini modelnya kotak gini. Kalau punya force sama red itu ininya lebih gede ke atas gitu ya, ini memang trickle downnya. Nah jadi ini yang tadi saya maksud, ini ada brake lever contact in, kalau ini nggak ada, ini serial numbernya sini. Ini kalau dikencengin gini itu nanti brake padnya lebih bisa mepet ininya, settingan levernya ini bisa geser ke sini atau gini, ada settingannya gini. Kalau ini nggak ada, udah paten kayak gini, udah paten. Posisi baterai buat gantinya sama di bawah sini, di bawah sini sama kayak gini. Nah ini buat ganti baterainya sini. Kalau yang atas tadi levernya ini nggak ada settingannya, yang rival trickle downnya. Sama ini bentar, ini buat tambahan shifter, jadi nanti ada tombol dipasang di sini atau di sini buat sprint, tinggal pencet sini atau sini. Ini ada punya force, kalau punya rival ini nggak dikasih fasilitas seperti itu, jadi dua fitur itu dihilangkan, sama materialnya ini nggak karbon. Kalau yang force ini karbon, ininya metal kalau rival. Jadi trickle downnya itu sebatas itu ya, nggak banyak di downgrade. Jadi ya kayak fitur koneksi ke smartphone dan Garmin, terus mode-mode shiftingnya itu masih sama semua, cuma ya eksternalnya tadi kayak gitu settingannya. Ya namanya juga entry level, nggak mungkin lah dikasih fitur yang sama dengan yang seri atasnya. Yuk kita simak bobotnya. Oke, sekarang kita bahas tentang bobotnya shifternya. Ini yang depan, kabelnya lebih pendek, kita timbang. Untuk shifter yang depan itu satunya itu 401 gram. Kita simak yang belakang, kanan kiri sama ya fiturnya, tadi udah tak jelasin, nggak ada beda, paling bobotnya karena panjang kabelnya yang beda aja. Kita timbang lagi yuk. Oke, sekarang kita timbang shifter yang belakang, kabelnya lebih panjang, bobotnya 422 bobotnya ya, ini begini. Oke, dalam paket penjualannya tadi kita dapat charger sama baterai 2, ini buat FD RD bolak-balik sama aja. Sama ini nggak perlu kita timbang karena ini ditinggal di rumah ya. Ini baterainya, kita buka bobot baterainya ini tanpa tutup ya, 25, sepasang 50 gram. Oke, kita lanjut ke kesimpulan ya. Oke, jadi kita sekarang masuk ke kesimpulannya. Untuk grup set SRAM rival harga 24 juta tadi, minusnya cuma nggak ada BB sama nggak ada rotor, itu seharga 24 juta. Dengan bobot totalnya tadi saya hitung 28 gram, jadi 2 kilo 828 gram, yaitu untuk grup set elektrik memang tergolong berat, cuma kalau kita bahas ke budget itu memang paling worth it. Jadi kalau kita mau ke Di2 itu ada Ultegra R8070,
itu harganya udah 30 ke atas. Bobotnya memang lebih ringan, cuma budgetnya itu udah 30 ke atas, dan itu masih 11 speed ya. Jadi teman-teman kalau mau yang terbaru ya kita mainnya ke ini, atau kita ke Ultegra yang 12 speed. Cuma ya budgetnya lagi, kita balik ke budget. Ini masalahnya tentang budget. Jadi 24 juta kita udah dapat wireless elektrik. Itu gak ada kompetitornya ya, belum ada. Mungkin ya kita nunggu 105 yang TI itu. Kalau untuk fiturnya itu sama, fitur yang ada di Red sama di Force, yang ada di aplikasi Access-nya itu sama, bisa semua. Dia bisa compensate shifting, bisa auto shift up, shift down FD, bisa sekali tekan naik ngepull, atau kita tekan kita batasin berapa gitu bisa. Cross chaining juga bisa, mode 10T, gigi 10T nya itu juga bisa buat sprint, landingnya juga tinggi. Jadi untuk harga 24 juta grup set ini sangat worth it. Nggak ada kompetitornya ya, belum ada. Apa aja yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman membeli ini? Pastikan wheelsetnya harus support XDR, karena itu standarnya SRAM ya, jadi beda sama body hubnya Shimano. Jadi sprocketnya itu khusus, memang ditujukan untuk ini aja. Sebelumnya itu teman-teman pastikan dulu wheelsetnya support apa enggak. Kalau enggak support ya bisa dicarikan XDR-nya. XDR itu body hub yang untuk 12 speed SRAM ini, SRAM Access. Cukup sekian review saya, semoga membantu. Kalau terbantu jangan lupa di like, subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih teman-teman.